Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, sehingga kami boleh berkumpul untuk belajar akan firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Pimpin dan tuntun langkah hidup kami ya Bapa, supaya kami berkenan di hadapan-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Bapa segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat, yang kami sengaja ataupun tidak. Dan ajar kami Bapa untuk tetap berjalan di jalan-Mu dan tidak melenceng dari jalan-Mu. Kami sadar Bapa, kami bukan berarti apa-apa tanpa Engkau. Tetap pegang erat tangan kami Bapa dan jangan pernah Engkau lepaskan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Engkau yang mengambil alih dan berbicaralah kepada kami semua melalui firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tema renungan kita saat ini adalah mengendalikan emosi dengan kasih. Ayat yang mendasari renungan kita saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5. Saya akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nats ini merupakan bagian dari pujian kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ayat ini memberikan gambaran tentang sifat-sifat kasih yang sejati, yang dapat menjadi panduan untuk mengendalikan emosi kita. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari nats ini. Yang pertama, kasih yang sejati bersifat sabar dan murah hati. Sabar berarti mampu menahan diri dari respon yang tergesa-gesa, terutama dalam situasi yang menimbulkan frustasi atau kemarahan. Dengan bersabar, kita membawa diri atau memberi waktu kepada diri sendiri untuk berpikir dan merespon dengan bijaksana. Sedangkan murah hati berarti memberikan kebaikan kita kepada orang lain, bahkan ketika mereka mungkin tidak layak menerimanya. Ini mengingatkan emosi negatif dan menggantinya dengan tindakan kasih dan kebaikan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kasih adalah kasih yang sejati tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Cemburu seringkali menyebabkan perasaan negatif seperti marah dan iri hati. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong berarti kita rendah hati dan tidak merasa lebih unggul dari orang-orang lain. Ini membantu kita untuk tidak bereaksi secara emosional ketika kita merasa terancam atau direndahkan. Yang ketiga, kasih yang sejati tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dengan menghormati orang lain dan mengutamakan kepentingan mereka, kita menghindari tindakan atau kata-kata yang bisa menyakiti atau menyinggung perasaan mereka. Ini memampukan kita untuk mengendalikan emosi negatif yang mungkin muncul ketika kita merasa dilukai atau tidak dihargai. Yang keempat atau yang terakhir yang dapat kita pelajari dari kasih adalah kasih yang sejati tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amarah yang tidak terkendali bisa merusak hubungan dan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, tidak menyimpan kesalahan orang lain berarti kita bersedia mengampuni dan melupakan kesalahan yang membantu menjaga hati kita tetap damai dan bebas dari segala kepahitan. Ketika kita hidup dalam kasih seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini, yang ada 4 poin yang sudah kita pelajari tadi, kita tidak hanya mengendalikan emosi kita dengan lebih baik, tetapi kita juga mencerminkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, atau
sama saja dengan kita mengabarkan Injil. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita akan menutup renungan saat teduh hari ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu, bersyukur atas kasih-Mu untuk kami semua ya Bapa, dan firman kepada kami yang mengajarkan kami untuk dapat mengendalikan emosi kami dan senantiasa mencerminkan kasih-Mu kepada orang di sekitar kami. Ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan kami berterima kasih atas segala berkat-berkat-Mu untuk kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam renungan saat teduh yang selanjutnya. Dan kiranya Bapa, kehidupan rohani kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kami belajar akan firman-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita telah belajar bersama firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.